turunnya Al-Quran ini wajib untuk disyukuri oleh seluruh umat Islam. Dan Allah menjadikan cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa sebulan penuh. Jadi jangan salah nih Bapak Ibu ya. Kita mesti tahu ilmunya. Kenapa sih kita puasa sebulan penuh bulan Ramadan? Adalah dalam rangka kita mentasyakuri nikmat turunnya Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, kenapa cara mensyukurinya itu bukan dengan sedekah? Allah perintahkan sedekah wajib, ada bulan Ramadan? Enggak. Yang ada Allah perintahkan kita wajib berpuasa sebagai tanda syukur kita atas nikmat turunnya Al-Quran. Kenapa enggak sholat misalnya? Ya, sholat sebagai tanda syukurnya turunnya Al-Quran, enggak. Tapi puasa. Ini saya cari-cari jawabannya, pikir-pikir, kenapa ya? Kenapa enggak zikir? Kenapa enggak bersolawat? Kenapa enggak sholat sunnah? Ya? Kenapa enggak sedekah? Cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran seperti misalnya kalau lahir anak, akikah, sedekah. Tapi ibadah turunnya Al-Quran itu dijadikan oleh Allah syarat kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dengan cara berpuasa. Ini pasti ada rahasia. Apa rahasianya? Karena puasa dan Al-Quran sama-sama membentuk dan mengembangkan kesucian jiwa. Acara taman-tamannya tadi diduluin aja ya, jadi makannya didahulukan. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mau bawakan pantun dulu ya, biar santai. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada cakepnya belum? Kembang melati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan serta seluruh jajarannya. Mohon maaf yang besar tidak disebutkan gelarnya, dan yang tidak bergelar ataupun tanpa gelar, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa dirindukan dan dicintai Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di Masjid Masjid As-Sakinah. Kata sakinah itu biasanya buat orang yang akan menikah. Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Biasanya kalau rumah sakit nama masjidnya biasanya Asy-Syifa, ya kan? Atau Ar-Rahmah. Nah, ini mudah-mudahan dengan nama As-Sakinah, ya, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan ketentraman buat seluruh pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini, dan juga mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, asbab turunnya rahmat Allah Ta'ala buat seluruh dokter, buat seluruh petugas medis, dan juga seluruh karyawan yang insya Allah kita niatkan setiap kerja kita, ibadah kita dalam rangka menolong sesama hamba, sesama manusia. Mudah-mudahan itu menjadi sarana ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 25 Sya'ban. Insya Allah kalau enggak hari Senin, hari Selasa kita akan memulai bulan suci Ramadan hari yang pertama. Ya, kalau Muhammadiyah udah jelas itu hari Senin 11 Maret, karena menurut perhitungannya itu Sya'ban hanya 29 hari. Tapi dengan demikian, meskipun demikian, ya, kita harus berlapang dada. Sebab mungkin kebanyakan dari kita nanti akan berpuasa mengikuti maklumat atau keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang akan diumumkan nanti pada sidang isbat tanggal 29 Sya'ban, itu hari Ahad. Jadi 29 Sya'ban jatuhnya hari Ahad besok. Nah, nanti ada proses isbat untuk meru'yat hilal, apakah sudah terlihat atau belum. Tapi menurut perhitungan astronominya, ya, 29 Sya'ban itu memang bulannya sudah masuk, tetapi belum bisa diobservasi karena posisi hilalnya masih sangat rentan di bawah 1 derajat. Ya, karena kriteria menteri-menteri agama negara-negara ASEAN itu untuk bisa diruyat, diobservasi hilal pertama bulan Ramadan itu syarat minimalnya 3 derajat. Maka itu kalau di bawah 1 derajat kemungkinan dia tidak akan bisa diobservasi atau diruyat hilal. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Kita sambut Ramadan ini dengan kelapangan hati dan jiwa. Kita sambut Ramadan insya Allah dengan doa. Udah tahu doa menyambut Ramadan belum? Halo, assalamualaikum. Udah makan? Ya, kuenya udah makan? Ya boleh dimakan sambil. Ya, doa menyambut bulan suci Ramadan. Ya, biasanya kita berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu doanya dari kemarin-kemarin. Doa supaya disampaikan masuk bulan Ramadan. Nah, bagaimana doa menyambut Ramadannya itu sendiri? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah, hadis yang ada ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, nomor hadis 3451, Rasulullah SAW apabila beliau melihat hilal itu apa? Bulan sabit, ya, bulan sabit pertama, masih kecil, tipis gitu ya. Nah itu hilal pertama, malam pertama, kalau memang itu sudah bisa dilihat. Diriwayatkan dalam hadis itu kalau Nabi melihat bulan sabit, ya, bulan tanda awal lahirnya bulan Ramadan, ya, itu Nabi berdoa bagaimana? Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, Allahumma, ayo baca, ya Allah, ahillahu, tampakkanlah bulan itu, yaitu Ramadan, bil amni wal iman, dengan membawa keamanan dan keimanan,
wassalamati wal Islam, dan membawa keselamatan dan keislaman. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, Allah, dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa menyambut malam pertama bulan Ramadan. Insya Allah. Ingat apa enggak? Ingat apa lupa? Ingat, catat ya. Nanti saya tulis ya, nanti saya artikan, saya kirim ke siapa? Ya, Pak siapalah yang biasa kontak saya itu, nanti bisa di-share, dibagikan di grup apa ini? Grup As-Sakinah ya. Grup Rumah Sakit Tarakan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini istimewa karena satu-satunya nama bulan yang disebut Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Nggak ada Allah menyebut Syahrul Muharram. Di Al-Qur'an nggak ada. Kalau dalam hadis banyak, ya. Nggak ada disebut nama Rabiul Awal, bulan Maulid. Kalau orang Betawi bilang bulan mulut, ya. Di dalam Quran nggak ada disebut bulan Maulid, Rabiul Awal, ya. Ada paling disebut umum, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan atau hilal-hilal, penanda masuknya awal bulan baru. Apakah itu hilalnya bulan Muharram, hilalnya bulan Rabiul Awal, hilalnya bulan Safar, hilalnya bulan Rajab, hilalnya Sya'ban, Zulqa'dah, dan seterusnya. Itu umum. Tapi disebut nama bulan dengan kemuliaannya itu hanya Ramadan. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 180 berapa? Halo. Assalamualaikum. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu sudah disebut namanya bulan Ramadan, ya. Saking pentingnya bulan ini disebut namanya eksplisit. Sebab kata syahrul Ramadan ini itu menjelaskan ayat sebelumnya, ayyaman ma'dudat. Kapan sih kita wajib berpuasa? Kapan sih kita diwajibkan oleh Allah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita? Ya, itu yaitu ayat 185 ini, yaitu hari-hari itu diwajibkan kita berpuasa sebulan penuh itu, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Makanya boleh juga nanti kalau dapat anak, ada anak lahir bulan Ramadan, kasih aja nama syahrul Ramadan, kan begitu ya, biar gampang diingat ya. Alhamdulillah, karena memang disebut namanya dalam Al-Quran itu syahrul Ramadan. Ya. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, enggak di bulan yang lain? Pertanyaannya. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Kenapa? Silakan Pak. Sekalian ngetes. Karena di bulan Ramadan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Pas. Karena Allah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Bahkan bukan hanya Quran. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad ini siapa? Salah satu penulis kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Salah satu imam dari 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Hambali. Ini Imam Ahmad bin Hambal, penulis kitab Musnad. Menyatakan apa? Seluruh wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi terdahulu itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ya, mulai dari apa? Mulai dari Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya turun
turun di bulan suci Ramadan. Itu ada riwayat hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi Ramadan ini istimewa, itu bulan turunnya wahyu-wahyu Allah yang pertama kali. Wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan kelanjutan dari wahyu episode wahyu-wahyu sebelumnya yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu pertama kali turunnya ayat Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Jadi permulaan turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan. Maka Allah pilih kewajiban berpuasa kita yang menjadi rukun Islam kita, wajibnya kita puasa itu di bulan Ramadan. Kalau gitu apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka kita memuliakan turunnya Al-Quran. Tujuannya yang kedua adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Jadi Quran ini harus disyukuri. Ya, ini syukuran berjamaah. Ya, kalau kita kan syukuran punya rumah baru itu masing-masing. Nggak semua orang merayakan rumah kita, betul. Kita punya dapat kenaikan pangkat, jabatan, posisi baru, ya. Nah, itu kita syukuran. Ya, minimal kalau direktur rumah sakit dapat pangkatnya dari sebelumnya apa atau diangkat jadi direktur, ya kan dia syukuran. Dia undang teman, undang tetangga, ya, beli nasi bok dibagiin sama karyawan, kan begitu ya, betul. Begitu nggak di sini? Begitu. Alhamdulillah. Itu kan syukur, mensyukuri nikmat. Ya, kita punya anak lahir, ada syukurannya, ya, namanya apa? Akekah, mensyukuri nikmat Allah atas lahirnya seorang putra atau putri. Turunnya Al-Quran ini wajib untuk disyukuri oleh seluruh umat Islam, dan Allah menjadikan cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa sebulan penuh. Jadi jangan salah nih Bapak Ibu ya. Kita mesti tahu ilmunya. Kenapa sih kita puasa sebulan penuh bulan Ramadan? Adalah dalam rangka kita mentasyakuri nikmat turunnya Al-Quran. Luar biasa. Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa cara mensyukurinya itu bukan dengan sedekah? Allah perintahkan sedekah wajib, ada bulan Ramadan? Enggak. Yang ada Allah perintahkan kita wajib berpuasa sebagai tanda syukur kita atas nikmat turunnya Al-Quran. Kenapa enggak sholat misalnya? Ya, sholat sebagai tanda syukurnya turunnya Al-Quran, enggak. Tapi puasa. Ini saya cari-cari jawabannya, pikir-pikir, kenapa ya? Kenapa enggak zikir? Kenapa enggak bersolawat? Kenapa enggak sholat sunnah? Ya? Kenapa enggak sedekah? Cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran seperti misalnya kalau lahir anak, akekah, sedekah. Betul. Kita dapat promosi ini, promosi itu, dapat nikmat ini, nikmat itu, kita dianjurkan untuk bersedekah, berbagi. Tapi ibadah turunnya Al-Quran ya, sebagai peristiwa besar, sebagai peristiwa agung, itu dijadikan oleh Allah syarat kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dengan cara berpuasa. Ini pasti ada rahasia. Apa rahasianya? Karena puasa dan Al-Quran sama-sama membentuk dan mengembangkan kesucian jiwa. Ya, paham sampai sini? Gimana Pak Ustadz kok bisa begitu? Karena Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Meluruskan jiwa manusia. Al-Quran diturunkan untuk apa? Memberi petunjuk jalan yang lurus kepada umat manusia, supaya hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran berfungsi untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia, wa yuzakkihim. Maka puasa sebagai cara alat
yang Allah wajibkan buat kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu juga mengandung pengertian yang sama dengan tujuan hadirnya Al-Quran, yaitu apa? Puasa ini membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari apa kira-kira? Membersihkan dari apa? Dari syahwat, dosa mentar, kebersihin dosa, dia ngebakar dosa, itu dampaknya, efeknya. Efek kalau kita bisa membersihkan jiwa. Nah, puasa ini menyucikan jiwa kita, mengangkat kita dari alam binatang, dari alam bawah menuju alam malakut. Kenapa? Karena puasa mengajarkan kita untuk meninggalkan apa? Mengorbankan diri kita untuk terbiasa meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, banyak kebiasaan buruk kita nggak? Di luar bulan Ramadan ada kebiasaan buruknya? Banyak. Suka bercanda berlebihan, ya. Nah, suka gibah, ya. Suka apa namanya? Ya, punya perasaan dendam sama orang, gitu. Iri hati sama orang, ya, sama teman, sama tetangga, sama saudara. Ini penyakit hati itu. Ya. Jangankan kita sebagai anak manusia biasa, anaknya Nabi aja itu penyakitnya apa? Dendam, iri hati. Nabi Adam, anaknya ada yang salah? Ada Qabil, ada Habil. Ya. Ada anaknya yang soleh dan anaknya yang salah, ya kan? Membunuh saudara sendiri, kenapa? Iri, dendam. Itu penyakit hati. Ada anaknya Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf dimasukin ke sumur, dibuang. Tadinya mau dibunuh, tapi nggak jadi. Udah kita buang aja. Ntar kita bikin buktinya, barang buktinya. Ya, kalau dalam pengadilan itu namanya barbuk. Barbuknya kita ambil aja tuh bajunya, kita koyak-koyak, kita kasih apa tuh, cat warna merah, ya, campur darah gitu ya, biar ada amis gitu. Kalau cat doang kan baunya beda. Bilang aja sama bapaknya, kemana Yusuf saudara kalian? Ya, kita lagi main, kita tinggal sebentar, Yusuf dibawa lari sama serigala. Akalahu dhi'bu, ya, dicabik-cabik oleh hewan buas. Itu kenapa? Karena iri, karena dendam. Nggak suka kalau saudaranya itu lebih disayang, dicintai oleh seorang ayah. Itu anaknya Nabi, Pak. Ya, betul. Apalagi kita, anak manusia biasa. Nabi Nuh, anaknya ada yang salah nggak? Ada yang sesat nggak? Ada. Siapa? Kan'an namanya. Ya bunayyar kam ma'ana, kata Nabi Nuh. Dia ingin menyelamatkan putranya satu-satunya ini untuk bisa hidup. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ayo anakku, naiklah sini ke atas bahtera yang dibuat, yang dibangun susah payah oleh bapakmu ini. Dulu kamu dan kaummu mencibir, dulu kamu dan kaummu menghina ayah. Kenapa? Orang bukan musim hujan, bukan musim, nggak ada geledek, nggak ada petir, kok tiba-tiba Nuh bilang akan ada banjir besar. Aku akan bikin bahtera perahu yang besar untuk kalian supaya selamat. Tapi kalian tidak percaya. Dulu kalian menghina-hina saya. Saya buat kapal buat apa? Buat selamatkan kalian. Tapi kalian gak percaya. Kalian tetap ingkar kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini kesempatan terakhir aku sampaikan kepada Muna, ayo naik kapal ini, irkam ma'ana.
wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir dan ingkar itu. Apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila jabali. Wahai ayah, saya gak mau. Gengsi dong. Ya. Udah menghina, udah capek-capek nyebarin hoax, ya kan? Udah capek-capek memfitnah, kok tiba-tiba ya naik kapal juga gitu kan? Yang dulu dia hina-hina, ngapain tuh bikin kapal? Orang gila, sinting. Dikasih kesempatan bertobat, nggak mau, gengsi, sorry. Maaf, ini bukan pilpres, selesai. Shadaqallahul azim. Soal penghitungan urusan lain lah, ya. Kata anaknya, sorry, gengsi dong. Gitu. Ini penyakit manusia nih, hatinya kotor, ya. Nggak mau terima, nggak mau tunduk kepada kebenaran, walaupun udah di ujung tanduk, masih dia berusaha apa? Cari sebab, cari alasan. Sa'awi ila jabalin, aku akan berlindung, naik, lari ke atas gunung yang paling tinggi. Ya'simuni minal ma, akan melindungi aku dari terjangan air bah ini. Qala, apa kejawab Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang dapat melindungi siapapun. Kalau sudah datang azab Allah, pasti kalian akan kena semua dan akan binasa. Karena perintah Allah sudah turun, azab Allah sudah turun. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menyucikan hati kita. Bukan salah Nabi Nuh, bukan salah Nabi Adam, bukan salah Nabi Yakub, nggak becus, nggak bisa mendidik anaknya, enggak, mereka nggak salah. Mereka udah didik anaknya dengan iman, udah diajarin kenal tauhid, kenal Allah, tapi anaknya bandel. Anaknya lebih memilih jalan kesesatan. Sama kayak kita, orang tua kita udah didik kita capek-capek, ngaji dari kecil, diajarin alif ba ta, diajarin iman kepada Allah, diajarin rukun iman, diajarin akhlak mulia, disekolahin pendidikan yang baik, dibekali ilmu agama yang baik, ya. Tapi banyak diantara kita, ya, yang tidak berbakti kepada orang tua, lupa dengan ajaran orang tuanya, lupa dengan pendidikan karakter yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, sehingga apa? Kita lebih memilih jalan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu puasa ini apa? Mengangkat kita dari alam binatang, ya. Dengan cara bagaimana? Membiasakan kita dengan ketakwaan kepada Allah, mendidik jiwa kita. Puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuannya untuk apa? Mendidik supaya kita bisa mengendalikan jiwa kita, mengendalikan diri kita. Kalau yang halal saja bisa ditinggalkan karena mengikuti perintah Allah, maka kita diharapkan dapat membuat hati kita lebih kuat, lebih mantap. Untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan puasa. Ghibah haram enggak? Haram. Namimah haram enggak? Haram. Fitnah orang haram tidak? Haram. Memfitnah orang haram. Ngomongin orang haram. Menyakiti orang lain haram. Mencuri haram. Manipulasi haram. Curang juga haram. Sama. Apalagi berdusta haram. Semua yang haram itu harus ditinggalkan. Caranya dengan latihan. Nah, latihan inilah mulai dari apa? Yang halal, yang boleh-boleh minum halal. Ini halal kan? Halal. Bukan minuman keras, ya, bukan obat terlarang. Halal kita minum. Tapi siang hari bulan Ramadan jadi haram. Latihan. Makan nasi kotak. Ya, itu halal semua bahannya. Ada sertifikat logo halalnya MUI, Kemenak sekarang ya. Karena undang-undang JPH mengatur ini semua harus di bawah negara. Negara bertanggung jawab menjamin kehalalan produk
yang beredar, yang diperjualbelikan, ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, kecuali dia produk haram, dia harus mencantumkan ini mengandung zat haram. Nah, maka kita nggak boleh beli. Ya. Bukan berarti nggak boleh jual dia, boleh dia jual untuk golongannya masing-masing. Tapi dengan pengumuman begitu, kita jadi waspada. Oh, ini nggak boleh kita dekat. Ada sepatu kulitnya kulit babi, boleh nggak dibeli? Nggak boleh kita pakai. Ya, sama kayak kuas, ya, sama kayak sikat gigi, sama kayak apa? Rambut, rambut wig, ya, macam-macam. Kalau ada unsur dari bulu, kulit, tulang babi, enzim babi, semua. Jadi babi itu, ya, mohon maaf kata, itu semuanya bisa jadi komoditas. Ya. Nah, itulah, ya, ada lebih ada kurangnya, ya, ada lebih kurangnya itu babi. Ya. Jadi itu ujian buat manusia. Ya. Kenapa sih kalau kita ditanya, kenapa kalau ini kok ujung-ujungnya zatnya babi? Ya, itulah ujian buat kita. Dagingnya katanya enak, ya. Tapi soal harga murah atau enggaknya belum tentu. Ya, yang murah kalau daging celeng itu murah, lebih murah dari daging ayam. Tapi kalau yang daging babi yang bagus mahal juga, sama. Ya, kayak daging ayam atau mungkin daging sapi, tapi harganya lebih bawah daging sapi. Tapi itu lebih mahal. Makanya nggak mungkin kalau ada jualan bakso atau apa gitu, ya, itu campur daging babi, kalau itu harganya normal itu nggak mungkin kebeli, ya, nggak balik modal. Mungkin jadi murah dibikin bakso atau apa itu kalau dia daging aplusannya dengan daging celeng, babi hutan itu murah. Tapi kalau babi yang ternak itu lumayan juga harganya. Semuanya itu bisa jadi barang, bisa jadi komoditas. Itulah ujian dari Allah. Jangan ditanya, kenapa ya Allah kau haramkan babi, kan dagingnya enak. Kenapa ya Allah kau haramkan babi, kan kulitnya, rambutnya, bulunya semua bisa digunakan. Ya. Harganya jatuh jadi murah. Ya. Itu bukan hak kita untuk bertanya seperti itu. Kalau sudah Allah berikan ketegasan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, kita harus sami'na wa ta'ana. Haram babi dengan semua turunannya. Ya udah, kita sami'na wa ta'ana, enggak usah nanya kenapa begini, kenapa begitu. Kalau mau ditanya, ya, Allah berikan panduannya lebih hebat lagi. Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Siapa orang yang dalam keadaan darurat? Nah, kalau dalam keadaan darurat, kira-kira boleh nggak makan daging babi? Boleh. Nggak ada makanan lain, kalau nggak dimakan mati kita. Tapi selagi masih ada makanan lain, daging lain yang halal, kita harus mendahulukan yang halal itu. Tapi kalau darurat, nggak ada makanan lain, tidak ada sumber kehidupan yang lain kecuali itu, famaniturra, boleh. Syarat pertama terpenuhi. Ini soal kita bicara tentang apa? Mengikuti, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilatih dengan ibadah puasa. Itu saja bolehnya, itu bersyarat. Satu, darurat. Kalau nggak darurat, nggak boleh. Yang kedua, ghairu baghin, tidak kepengenan. Ya, jangan ada dalam hati kita ini udah darurat, ya, darurat kalau nggak dimakan, udah kelaparan 3 hari 3 malam nggak makan, ini bisa mati. Jangan ada di dalam hati setelah kita nyicipin, setelah dipanggang, udah digoreng, kok enak, pengen, nggak boleh. Itu jadi haram lagi itu. Paham? Paham? Iya, berat itu Pak. Jadi yang kalau udah diharamkan, nggak boleh ada perasaan ente itu pengen, nggak boleh. Wala adin, nggak boleh berlebihan. Oh, enak juga ya, besok kita bawa deh ke bekal. Nah, boleh nggak? Nggak boleh.
besok urusannya makan lain lagi. Jalan lagi berpuluh-puluh kilometer, ente masuk keluar hutan, cari lagi ada nggak binatang yang halal untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Kalau nggak ada, baru balik lagi ke darurat. Kalau balik ke darurat, nggak boleh kepengenan. Makannya juga nggak boleh banyak. Tahu banyak? Nggak boleh sampai warung. Gitu sampai bertahap, ya. Sampai makannya lahap, perutnya kenyang gitu, nggak boleh. Itu yang diharamkan oleh Allah tuh begitu, Pak. Hanya sebatas kita bisa hidup sedikit aja, nggak boleh ada kepengenan, nggak boleh senang makan yang haram. Itu mestinya ayat tentang haramnya babi ini berlaku untuk semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Zina haram tidak? Nggak boleh ente kepengenan, nggak boleh ente keenakan. Zina keenakan, ya emang enak gitu. Cuman nggak boleh ada perasaan pengen lagi, berlebihan nggak boleh. Minum-minuman keras juga sama begitu. Jadi kita semua hidup dalam aturan syariat Islam ini ada norma-normanya, batasan-batasan yang harus kita patuhi. Itulah puasa mengajarkan kita untuk disiplin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh udah berhenti makan minum. Sampai terbenam maghrib, azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung minum. Luar biasa. Ini mengingatkan kita apa? Banyak hal. Bahwa hidup kita ini sebenarnya diatur dari A sampai Z oleh syariat Allah. Itu wujudnya itu dalam puasa. Itu kelihatan. Selama ini kan kelihatannya biasa-biasa aja ya. Kelihatannya syariat Islam itu seolah-olah ya kita tahu cuma sholat, ya kan? Habis sholat balik lagi kebiasaan lama, betul? Liburnya ngomongin orang pas sholat doang, coba. Allahu Akbar, takbir, itu berhenti tuh ngomongin orang. Ya. Kalau sampai sholat juga masih ada pikiran, sampai gua bukan hanya bawa anak. Rusak. Pas lagi sholat masih mikir, gelap, masa pakai bawa sholat. Itu bagaimana? Ya, hatinya nggak ditata tuh. Padahal cuma sholat, cuma sebentar. Berapa menit sholat? 5 menit kelamaan. Sholat zuhur 5 menit, orang di belakang udah berundel. Padahal cuma 5 menit. Imam tumanina, Allahu Akbar. Paling mentok-mentok 1 menit ya, 1 rakaat 1 menit itu. Kalau dibikin 2 menit, itu mulai resah dan gelisah, ya kan? Menunggu di sana kan gitu. Resah 2 menit, 8 menit sholat kelamaan. Itu udah kelamaan. Itu nahan diri untuk enggak gibah susah. Di dalam sholat masih ingat ngomongin orang juga. La haula wala quwwata illa billah. Susah jaga hati ini. Coba kalau puasa, ini waktunya lebih panjang. Ya, spare waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jauhi semua hal yang diharamkan oleh Allah. Patuhi rambu-rambu ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian apa? Disiplin ibadah puasa itu. Coba lihat ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Habis siang hari garis merah, nggak boleh deket-deket sama istri. Ya, nyoel nggak boleh, dikit-dikit, deket-deket, ya bukan dikit-dikit, deket-deket, hati-hati ya, jangan sampai bercumbu. Ya, itu garis merah. Tapi setelah maghrib, uhilla lakum lailatas siyam, halal buat kamu istri kamu. Wa kulu washrabu,
halal kamu makan minum bebas, yang penting zatnya sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Mulai dari azan maghrib, mulai masuk waktu malam sampai jelas waktu fajar itu terbit. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu waktunya juga diatur. Jadi kehidupan kita ini betul-betul terasa disiplin, diatur sesuai dengan syariat Allah. Ini latihannya luar biasa. Apa kurikulum pendidikan Ramadan? Siang dan malamnya apa? Satu, puasa itu sendiri itu kurikulum. Puasa artinya menahan diri, sabar. Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Asyam junnatun. Puasa adalah perisai. Ya. Ada lagi hadis mengatakan asyam nisfus sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Sabar menahan diri dari godaan makanan minuman yang halal, sabar dari godaan istri yang halal. Kadang-kadang ada tipe laki-laki sabar dari godaan istri yang halal, nggak sabar sama yang haram. Nah itu kan repot itu misalnya. Ya. Ada ceritanya sekarang lagi marak, ya apa itu nama istilahnya apa sih? Nama sugar daddy, ya. Sugar daddy ini. Ya, kalau pelihara, pelihara kayak pelihara kucing. Ya, kalau dia melihara perempuan, ya, padahal udah beristri, udah berkeluarga, itu kadang yang dipelihara perempuan itu lebih diperlakukan, lebih terhormat, lebih istimewa daripada istrinya. Pendidikannya kadang dibiayain juga, dikasih kos-kosannya, dikasih rumahnya, tapi istrinya ditelantarkan gitu. Yang halal itu yang sah. Nauzubillah min. Maka itu kita harus banyak-banyak beristighfar. Ya kemarin Agim sudah mengingatkan kita, ya, jaga anak-anak kita. Ini bukan persoalan. Mohon maaf, saya memandangnya agak berbeda sedikit. Bukan persoalan itu toko buka 24 jam. Persoalannya adalah orang tua nggak ngawasin, nggak melarang anaknya supaya nggak kelayaban malam. Itu masalah. Kalau toko buka 24 jam, kalau dia emang punya izin, ya dia bebas, dia boleh membuka tokonya 24 jam. Nggak boleh ada yang larang, betul? Iya. Ada memang yang izinnya begitu, ada yang toko cuma 12 jam, ada yang sekian jam. Ya, ada yang buka jam 7 sampai jam 10 malam, ada yang buka 24 jam. Nah, yang tergantung ini. Kalau memang dia nggak izin ya harus cabut. Ya, itu kasus yang di mana? Geger Kalong itu katanya nggak berizin, nggak punya izin usahanya. Nah, itu nggak boleh begitu. Tapi kalau dia legal punya izin dan izinnya buka 24 jam, kita nggak bisa salahin dia. Betul. Siapa yang perlu disalahkan? Orang tua. Kenapa? Orang tua nggak punya sifat sabar, orang tua nggak punya sifat takwa, orang tua nggak punya malu, nggak punya malu. Anaknya keluar sama siapa aja, laki, perempuan, boncengan. Udah nggak ada muruah sekarang keluarga. Udah nggak ada lagi rasa malu. Ngejagain anak itu kadang manusia zaman sekarang lebih peduli jagain kucing ya sama anjing di rumahnya, kasih makan, jangan keluar, jangan ini, ntar diambil orang. Takut dia kalau kucingnya hilang, anaknya hilang, takut gak? Ada zaman sekarang, kurang ajar sama orang tua sekarang. Nauzubillah ya. La haula. Sudah begitu zaman sekarang ini, zaman luar biasa fitnah. Makanya kita harus banyak bermuhasabah, banyak beristighfar, ya, banyak harus niat kita merubah, jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk perubahan ke arah yang lebih baik, bulan kita untuk mendidik keluarga kita dengan yang lebih baik, didik agamanya, didik tauhidnya, didik akhlaknya, didik anak-anak kita untuk mematuhi syariat Allah Subhanahu
tahu batasan mana yang halal, mana yang haram, pergaulan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, batasan auratnya, batasan pertemanannya sampai mana. Ini tugas orang tua. Kita orang tua nggak boleh lalai, nggak boleh larut dengan kesibukan kita masing-masing, nggak boleh. Dosa. Ditanya di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kalau kita sibuk cari uang, sibuk dengan urusan pekerjaan, dengan profesi, tapi kita lupa nggak mikirin anak, lupa nggak nanya sholatnya, ya, lupa nggak nanya gimana ngajinya hari ini, lupa dia nanya kemana jam sekian belum datang sampai ke rumah, itu dampaknya luar biasa. Ya. Maka itu mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, menata hati kita, mendidik ulang keluarga kita, anak-anak kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memegang teguh iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, ini sebagai tazkirah, sebagai bulan pengingat buat kita, ya. Lagi ayo sama-sama kita jaga iman dan takwa kita selama bulan suci Ramadan. Latihan betul-betul. Yang namanya latihan jangan dianggap sepele. Jangan maunya yang penting hasilnya bagus, enggak. Ya, orang kan kadang ngincernya, wah, Lailatul Qadar. Ya, ngincer mau hasilnya doang. Ya, cipika-cipiki minal aidin wal faizin, kagak, itu belakangan. Prosesnya itu harus antum harus jaga. Jangan sampai kita rusak nilai-nilai ibadah puasa dari hari pertama sampai hari terakhir, dan itu dampaknya akan bagus untuk mengubah kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah, keterlambatan, ya, bukan atas keinginan saya. Waktu dapat undangan jam 1, saya kira ini bisa nih, saya mungkin bisa ngisi dulu kajian sosma, itu rutin ya, saya ngisi di Kuningan di Wisma Bakri ya, pertama tiap bulan. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau terlambat ya, membuat Bapak Ibu resah ya. Yang penting tadi bisa diisi dulu dengan kegiatan, mungkin juga dengan makan terlebih dahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya tutup lagi dengan pantun ya. Apa pantunnya? Cakep. Kalau makan roti, apa tuh? Ya, makan roti jangan berlari. Ya, kalau lari ntar kesel. Kalau jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita.
Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.